Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafina Putri Sonia dari SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kisah teladan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad, yaitu Uwais Al-Qarni, dan satu lagi kisah teladan dari Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa SD hingga tamat, Bapak Soekarno tinggal di Surabaya dan dekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang politisi kawakan, pendiri Syarikat Islam. Soekarno berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih suatu kemerdekaan negara Republik Indonesia, pergerakan perjuangan harus terorganisasi dengan baik. Maka, bersama teman-temannya, Pak Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PNI. Bapak Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelaan itu membuat Belanda makin marah, sehingga PNI bentukan Soekarno dan kawan-kawannya dibubarkan pada Juli 1930. Berkali-kali dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Bapak Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Betapa hebatnya Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Itulah yang harus kita teladani dan harus kita jaga, nasionalisme kebangsaan Indonesia. Terima kasih. Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi penduduk bumi dan langit, salah satu pemuda solih yang wajib dijadikan teladan bagi umat Islam adalah Uwais Al-Qarni. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tabi'in terbaik ialah yang bernama Uwais Al-Qarni. Nama itu meski tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit dan di antara semua malaikat Allah. Lantas, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Ya, dia adalah pemuda yang berasal dari negeri Yaman yang mengidap penyakit kulit yang sulit sekali disembuhkan. Bakti Uwais kepada ibunya sangat luar biasa. Suatu hari ia berusaha menuruti permintaan ibunya yang lumpuh agar bisa diantar naik haji ke Makkah. Jelas hal itu sangat berat mengingat dari Yaman ke Makkah jaraknya jauh sekali, sementara ia seorang pemuda miskin yang tidak memiliki kendaraan. Setelah Uwais mencari jalan keluar demi mewujudkan mimpi ibunya, ia lalu membeli seekor lembu yang ditempatkan di kanan di atas bukit, dan setiap harinya Uwais menggendong naik turun anak lembu tersebut sampai besar. Ia bertekad melatih otot-ototnya agar bisa menggendong ibunya sampai ke Makkah. Dan benar saja, Uwais mewujudkan keinginan ibu tercintanya ke Makkah untuk berhaji dengan menggendongnya dari tanah Yaman. Sesampainya di depan Ka'bah, Uwais kemudian memanjatkan doa yang ditujukan buat ibunya. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku, minta Uwais. Sang ibu yang keheranan kemudian bertanya, bagaimana dengan dosamu, wahai Uwais? Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Atas ketulusan dan cinta kepada ibunya itulah, saat itu pula Allah mengangkat penyakitnya Uwais dan hanya menyisakan bercak di tengkuknya. Untuk menunjukkan bahwa dialah seorang Uwais Al-Qarni. Sebab Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab pernah mendapat pesan dari Rasulullah agar mencari Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri sebuah bulatan putih di tengkuknya. Saat itu Rasulullah SAW berpesan kepada kedua sahabatnya, carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim.
Pesan dari Rasulullah SAW tersebut lantaran Uwais adalah sebaik-baik tabi'in yang doanya pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di akhir ayatnya orang-orang di Yaman berebut mengurus jenazahnya. Ada pula yang mengatakan bahwa orang-orang yang berebut itu adalah malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais al-Qarni. Wallahu a'lam bishawab. Video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.